Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi ya yang sebetulnya masih beruntun, masih sambungan dari materi metode fungsi sebaran ya. Jadi di sini konsepnya masih tetap kita akan belajar tentang variabel yang merupakan fungsi dari variabel lain. Cuman di sini sifatnya sangat khusus karena kita membahas tentang statistika urutan. Ya. Jadi selama ini ketika kalian berhubungan dengan variabel yang menyatakan sampel, kita biasanya menyatakannya Y1 sampai dengan YN, N itu ukuran sampel. Diasumsikan di sini Y1 sampai YN adalah variabel acak yang berdistribusi sama, identik, dan saling bebas. Distribusi sama artinya F-nya fungsinya Y1 sampai fungsi kepekatan peluangnya YN itu sama. Distribusinya sama, fungsinya sama. Kalau Y1 berdistribusi normal misalkan, sampai dengan YN juga berdistribusi normal. Y1 berdistribusi uniform, sampai dengan YN berdistribusi uniform. Pokoknya sama semua. Ya, dan saling bebas. Saling bebas, idenya sudah pernah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Apa yang terjadi di satu variabel tidak mempengaruhi terjadinya variabel yang lain. Saling bebas, cirinya sudah pernah kalian pelajari. Ya, fungsi bersama adalah perkalian dari fungsi marginal masing-masing jika variabel-variabel yang terlibat di dalamnya saling bebas. Nanti di dalam statistika urutan saya tidak kalau selama ini sampelnya variabel yang menyusun sampel ini kita peroleh ya 1 sampai n ini nggak penting, ini pokoknya indeks saja. Jadi di sini dianggap Y1 itu berarti pengamatan pertama, Y2 pengamatan hasil dari variabel hasil pengamatan pada individu kedua misalkan, atau sampai dengan pengamatan pada individu yang ke N. Ya, masing-masing mempunyai fungsi kepekatan peluang FY tadi sudah saya sebutkan, kumulatifnya juga diketahui. Nah, sekarang kalau kita berhubungan dengan statistika urutan, itu yang tadinya ini berapapun nilainya ya, posisinya yes acak aja. Indeks ini kita berikan hanya untuk indikasi bahwa itu diperoleh dari pengamatan pertama sampai pengamatan yang ke N. Tapi kalau indeks ini saya rubah menjadi angka di dalam kurung seperti ini, itu artinya ya yang kamu amati tadinya nggak beraturan posisinya, itu sudah dirapikan letaknya sehingga berurutan. Ya, Y dalam kurung 1 itu artinya hasil pengamatan atau variabel hasil pengamatan yang nilainya paling kecil. Y dalam kurung 2 adalah hasil pengamatan nilainya urutan kedua. Sampai dengan YN dalam kurung N itu adalah hasil pengamatan urutan terakhir. Jadi ini urutannya dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Jadi nanti di sini Y dalam kurung 1 adalah minimum dari semua variabel. Y dalam kurung N adalah maksimum dari semua variabel. Minimum maksimum ini nanti kalau kita sudah jelas tahu ya, Y dalam kurung 1 itu minimum dari semua variabel, ini yang di belakang tidak perlu saya kasih kurung juga sama saja, tetap berlaku. Jadi kalau bedanya yang diberi kurung ini sudah diurutkan, jelas urutannya, yang ini acak, ya terserah lah posisinya, nggak harus urut, Y1 tidak harus lebih kecil dari Y2 dan seterusnya. Tapi ketika kita mendefinisikan Y dalam kurung 1 itu sudah secara tidak langsung ya berarti 2 ini. Kalau diurutkan nilai Y dalam kurung 1 ini yang paling kecil, nggak diurutkan pun Y dalam kurung 1 itu nilai yang paling kecil. Sama juga untuk kasus yang max ya. Jika kamu sudah menyatakan bahwa Y dalam kurung N itu adalah nilai terbesar, itu berarti dia nilai terbesar dari variabel-variabelmu yang sudah kamu urutkan ataupun yang tidak diurutkan. Ya, jadi bedanya tolong dipahami. Kalau saya menyatakan dengan indeks dengan kurung, berarti itu asumsinya sudah urut atau sudah pasti Y kurung 1 itu paling kecil, Y kurung 2 nomor 2 urutannya dan seterusnya. Ya.
Tapi sudah pasti kalau saya bilang ini Y minimum ya berarti nilainya paling kecil dari seluruhnya dengan atau tanpa urutan ya. Nah, nanti dengan konsep metode fungsi sebaran kita berusaha menunjukkan fungsi atau membentuk fungsi kepekatan peluang dari statistika maksimum dan statistika minimum. Ingat, waktu kalian belajar metode statistika, ada statistik 5 serangkai kan ya. Statistik yang pertama adalah rata-rata, median, ya, modus, kuartil, ya. Kuartil dan habis itu ada rata-rata, modus, median, kuartil, ini ada lagi min dan max ya, statistika minimum dan statistika maksimum. Semuanya akan memiliki sebaran yang diturunkan dari sebaran variabel asalnya. Jadi nanti ke belakang ya, habis materi setelah ini saya akan menunjukkan kalian distribusi dari rata-rata. Sedangkan yang ini, hari ini di kesempatan kali ini, yang akan saya tunjukkan terlebih dahulu karena langsung berhubungan dengan metode fungsi sebaran adalah sebaran atau fungsi dari statistika maksimum dan statistika minimum. Jadi fungsi kepekatan peluang ini diturunkan karena nilai max dan nilai minimum itu sifatnya juga random. Tergantung dari sampel yang kita peroleh. Jadi apapun yang sifatnya random itu dibentuk dari suatu proses ya yang sifatnya acak, tapi bisa diamati fungsinya, ya bisa dibentuk fungsinya. Jadi di dalam StatMat yang kita pelajari adalah sifat dari bagaimana variabel acak itu terjadi melalui fungsi kepekatan peluang. Ya, kalau di metode statistika kamu langsung dikasih angka. Kalau di StatMat kita belajar sifat variabel acaknya itu dari fungsinya. Ya. Nah, sama kalau saya bilang statistika maksimum, statistika minimum, dua ini sifatnya random juga. Random yang diturunkan dari Y asalnya. Ini kan sudah saya tunjukkan. Kalau Y dalam kurung 1 itu nilai minimum dari Y1 sampai N. Berarti dia dibentuk dari Y1 sampai N. Fungsi dari Y1 sampai N. Ya. Max juga begitu. Maka metode fungsi sebaran bisa kita terapkan sesuai konsep yang kemarin. Bahkan di sini sudah mulai lebih banyak. Kalau materi sebelumnya, kamu masih berhubungan dengan satu variabel saja. U fungsi dari satu Y. Ya, kalau di sini sekarang kita memiliki fungsi dari N variabel. Tidak hanya satu variabel, tapi sebanyak N variabel. Oke, nah bagaimana kita menurunkan fungsi kepekatan peluang bagi Y maksimum dan Y minimum? Konsepnya tetap pakai metode fungsi sebaran, di mana yang kita turunkan pertama kali adalah peluang kumulatif bagi ini variabelnya yang akan kita tuju. Kalau sebelumnya kita tujuannya U, sekarang tujuannya Y dalam kurung N. Ya, saya notasi saya F N kecil Y, berarti itu sama bunyinya dengan peluang kumulatif peluang variabel kurang dari nilai Y. Nah, sekarang masalahnya ada di sini, ya. Cara menghubungkan ini kan hanya satu nilai, ya, Y max. Bagaimana hubungannya dengan Y yang lain, ya, Y1, Y2 yang lain ini? Kita punya sifat, ya. Ketika saya atau ini ya, yang ini tadi, kan yang ada di fungsi kumulatif kan ini. Atau saya balik. Ada suatu nilai yang posisinya, jadi ini misalkan saya punya ruas garis gitu. Ini Y urutan terkecil, ya, urutan terbawah. Y urutan kedua sampai dan seterusnya nih Y urutan yang paling besar, paling tinggi. Kemudian posisinya berarti ada Y ini yang ya posisinya di kanannya Y maksimum. Nih, ya. Oke. Nilai Y terbesar sudah yang paling besar kan ceritanya. Terus ada nilai Y lain
di luar sampelmu, misalkan, ya, ini kan yang kamu punya, ini sampel yang kamu punya, terus kamu menyatakan ada angka Y lain di luar sampel yang posisinya jauh lebih besar atau posisinya ada di kanannya Y maksimum. Apa hubungannya dengan Y yang lain kalau begitu? Nah, karena posisinya sudah di paling YN aja sudah di paling kanan, Y kecil ini di kanannya lagi, berarti secara langsung ya, secara tidak langsung Y urutan terkecil, urutan kedua dan seterusnya juga mempunyai sifat yang sama dengan YN. Kalau tadi YN kita sudah tahu posisinya ya, posisi Y kecil itu di kanannya YN atau kita bilang Y urutan Y maksimum aja nilainya lebih kecil dari Y kecil. Bagaimana dengan Y yang lain? Sama. Berarti angka urutan terendah sampai dengan angka urutan terbesar semuanya berada di kirinya Y kecil. Gitu ya. Di kirinya Y kecil artinya kurang dari sama dengan Y kecil. Oke, ini di sini sudah saya tuliskan. Jadi sebentar, ini saya tutupkan dulu. Sesuai konsep yang tadi saya ceritakan, Y kecil itu posisinya di kanannya Y maksimum. Nah, itu akan menyebabkan ya posisi Y yang lain ini akan lebih kecil dari Y untuk semua I walaupun tanpa urutan ya. Jadi aslinya ini sebenarnya masih bisa saya lanjutkan begini. Awalnya ya ini sifat ini akan sama dengan sifat yang ini tadi. Bahwa saya pasti tahu kalau Y urutan terendah juga di kirinya Y kecil. Y urutan kedua di kirinya Y kecil. Sampai dengan Y urutan paling tinggi juga di kirinya Y kecil. Jadi ini peluang ini akan sama. Karena ini kita tahu infonya dari sini Y maksimum kita punya Y maksimum, terus ada nilai Y kecil yang di kanannya Y maksimum, berarti semua pengamatan kita yang lain posisinya di kirinya Y itu tadi boleh dituliskan urutannya, tidak pun juga boleh. Ya, nggak perlu urut pun juga boleh. Sama seperti konsep saya tadi menjelaskan di depan yang min dan max itu tadi. Oke. Nah, di sini kan kita pakai konsep fungsi sebaran ya. Konsep fungsi sebaran, metode fungsi sebaran itu menyatakan ini masih fungsi kumulatifnya Y maksimum. Tadi dari cerita saya ternyata peluang Y maksimum kurang dari nilai Y kecil itu sama dengan peluang gabungan seluruh Y nilainya kurang dari Y kecil. Ya, seluruh Y nilainya kurang dari Y kecil secara gabungan. Terus sesuai sifat kebebasan, kalau saling bebas, peluang ini kan peluang gabungan, peluang bersama. Nah, sesuai sifat kebebasan, maka peluang bersama akan sama dengan perkalian dari peluang marginal. Peluang marginal artinya kamu tidak perlu menghitung ini bersama-sama, boleh dilihat secara sendiri-sendiri. Ya, ini dilihat sendiri. Y1 kurang dari Y kecil, dihitung dulu peluang. Ini peluang marginal ini berarti. Peluang marginal Y1. Ini peluang marginal Y2 sama dengan peluang marginal YN. Oke. Kalau dilihat lagi, Y besar kurang dari Y kecil itu kan fungsi kumulatif. Ya, ini fungsi kumulatif bagi Y1, fungsi kumulatif bagi Y2, fungsi kumulatif bagi YN. Oke. Di awal tadi sudah saya sebutkan Y1 dan sampai dengan YN mempunyai sebaran yang sama. Yang mempunyai sifat yang sama, identik itu tadi. Berarti kalau ini kumulatif, kumulatifnya itu boleh saya tulis tanpa indeks di sini. Jadi FY1 kurang dari Y kecil boleh saya tuliskan langsung FY tanpa ada identitas indeks lagi. Ini juga saya tulis FY. Sampai di belakang saya tulis FY. Semuanya FY di sini. Kumulatif Y, kumulatif Y, kumulatif Y. Indeksnya kemana? Bukan tadi sama kata. Indeks itu diberikan kalau kita mempunyai anggapan bahwa yang satu dan yang lain berbeda. Di sini kita anggap sama semua. Nah, begitu kita tahu identik, maka saya boleh menuliskan ini sebagai fungsi yang sama.
Ya, fungsinya sama semua. Y1, fungsinya Y1 dan fungsinya Y2 sama. Sehingga tidak perlu dituliskan lagi indeksnya, fungsinya benar-benar barang yang sama. Karena benda yang sama, fungsi yang sama kamu kalikan beberapa kali, di sini ada n kali, maka hasilnya adalah fungsi kumulatifnya Y maksimum adalah perpangkatan n, atau fungsi kumulatifnya Y dipangkatkan n. Oke? Ini ya, rangkumannya tadi. Tapi tujuan kita belum selesai. Seperti yang kemarin, materi sebelumnya, ketika sudah mendapatkan fungsi kumulatifnya U, ya, apa hubungannya dengan ini? Kan kita mencari hubungan antara fungsi kumulatif dari Y maksimum dengan fungsi kumulatif dari Y biasa yang bukan urutan. Jawabannya sudah tahu, ya, kumulatifnya Y biasa dipangkatkan N. Terus langkah berikutnya adalah mencari fungsi kepekatan peluang yang secara teori adalah turunan dari fungsi kumulatif. Jadi di sini turunannya saya cari, ya, seperti di kalkulus, turunan dari fungsi adalah turunan luar kali turunan dalam, ya, bahasa kalian. Ya, jadi turunan luarnya adalah N ke depan, fungsi ini pangkatnya berkurang 1, N-1, kali turunan dalam. Ya, yang ini nggak masalah. Nah, turunan dalam, ya bahasanya, jadi kalau tadi ini pakai pangkat N, di sini sudah tidak ada pangkat, ya. Fungsi yang dalam adalah fungsi kumulatifnya Y. Turunan dari fungsi kumulatif Y adalah fungsi kepekatan peluang Y. Ya, jadi lihat, bahan baku dari fungsi kepekatan peluang dari Y maksimum adalah kumulatif dari Y dan fungsi kepekatan peluang dari Y. Dua-duanya harus ada supaya kamu bisa mendapatkan ini, sedangkan N adalah informasi mengenai ukuran sampel. Oke? Ini ya, ilustrasi mengenai penggunaan atau konsep penurunan fungsi kepekatan peluang bagi Y maksimum, saya pakai contoh satu ini. Ya, saya berikan fungsi atau Y yang mempunyai sebaran eksponensial. Di sini adalah bentuk dari fungsi sebaran eksponensial, fungsi kumulatif variabel eksponensial dengan lambda 1/100. Ya, di sini, ya, kita memiliki dua variabel acak Y1 dan Y2 yang untuk pertama contoh ini saya terapkan konsep penurunan fungsi kepekatan peluang dari Y maksimum max bagi Y1 dan Y2. Fungsinya sudah saya tuliskan. Teorinya tadi menyatakan bahwa kalau ingin tahu fungsi kepekatan peluang dengan konsep metode fungsi sebaran, cari dulu fungsi kumulatif dari Y maksimum. Yang teorinya, fungsi kumulatifnya Y max itu adalah fungsi kumulatifnya Y tanpa urutan dipangkatkan 2. Belum ada kan di sini, yang kamu ketahui hanya fungsi kepekatan peluang, yang fungsi kumulatifnya belum ada. Tapi bisa diturunkan, karena saya harapkan sampai hari ini, ya, sampai kesempatan ini, karena kita sudah beberapa kali membahasnya, beberapa minggu membahasnya, fungsi kumulatif harus sudah mulai terbiasa menghitung, ya, dimana kita menghitung peluang Y kurang dari sama dengan Y kecil, integral fungsi yang batas atasnya berhenti di Y kecil. Ketika kamu mempunyai fungsi eksponensial, ingat-ingat lagi di teori kalkulus, eksponensial itu integralnya, karena ini konstan, adalah tetap E pangkat, tapi dikalikan dengan, ya, seper dari konstanta yang ada di Y-nya. Konstanta yang ada di Y kan min 1/100, ya. Kalau integral itu sepernya, ya, seper dari 1/100 berarti kan min 100, ya. Seper dari min 1/100 adalah min 100. Oke. Jadi kalau teorinya sih saya tuliskan gini deh. Ini ada gini, ya, diintegralkan di X, maka integralnya adalah E pangkat min AX, depannya ada min 1/A. Kalau pakai buka, ya, di kamusnya buku kalkulus. Nah, di sini karena A-nya berbunyi min 1/100, ya, jadi 1/A-nya jadi min 100, yang hasilnya ini negatif E pangkat min Y/100 dengan batas 0 sampai Y. Batas 0 sampai Y tinggal kamu ganti yang batas atas
Pangkat 0, ingat ya, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya pasti sama dengan 1. Nah, di sini ketika batas atas saya masukkan, tetap, Y-nya tetap dikurangi, yang batas bawah dimasukkan, min E pangkat 0. Ya, ini nilainya 1, min 1, nilainya min 1, min jadi plus, maka fungsi kumulatif ini bisa saya rapikan berbunyi seperti ini. Ya. Oke. Yang saya tuliskan lengkap di sini, fungsi kumulatif itu berlaku untuk nilai Y yang lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini sudah mulai terlihat hasilmu ini nanti dipakai untuk menghitung kumulatifnya Y max. Ya, inputkan ke sana, hasilnya dipangkatkan 2. Oke, hasil kita tadi ini saya pangkatkan 2. Selesai. Ini adalah fungsi kepekatan kumulatif dari Y maksimum. Tapi yang kita butuhkan bukan ini, belum selesai. Kebutuhan kita adalah fungsi kepekatan peluang. Dari fungsi kumulatif bisa dicari, mencarinya dengan cara turunan. Jadi tadi turunannya saya tuliskan dulu, dy dari ini. Nah, salahnya ya seperti tadi, pangkat luar, turunan luar, ya, ini turunan luar, pangkatnya jadi 1, turunan dalam, turunannya yang ini. Turunannya 1 itu 0, turunannya E pangkat itu, di sini min ya, min E pangkat adalah E pangkat ini sendiri. Nah, bedanya kalau tadi integral seper A-nya, nah sekarang A-nya ya, A-nya di sini seper 100. Jadi dikali dengan min seper 100. Saya lengkapi jadi 2, 1 min E, min Y per 100, yang belakangnya jadi plus. Plus seper 100, E pangkat min Y per 100. Kalau kamu amati, itu sebenarnya punya sifat yang khusus ya. Lihat, kalau yang depan, yang ini, apa? Ini adalah fungsi kumulatif. Yang belakang adalah fungsi kepekatan peluang. Ya, jadi kalau saya mau bilang turunan dari fungsi kumulatifnya Y max di kasus kita yang F2 N-nya 2 ini tadi, fungsi kepekatan peluang sebetulnya adalah hasil perkalian dari ini tadi, ya. 2 fungsi kumulatif kali fungsi kepekatan peluang. Tapi kalau kamu nggak hafal, nggak apa-apa. Kamu langsung turunkan saja. Saya juga kalau disuruh ngafalkan juga nggak hafal. Tapi begitu sampai sini, saya langsung bisa secara teori turunan langsung saya turunkan. Saya nggak perlu menghafalkan rumus ini. Langsung aja saya kerjakan. Hasil kita tadi kan ini toh. Ini baru disederhanakan. Ya. Penyederhanaan ini berasal dari 2 kali 1/100 jadi 1/50. Ini dikali masing-masing, ya. 1 kali E pangkat min Y per 100, min E min Y per 100 kali E kali min Y. Ini dan ini sama-sama E pangkat min Y per 100, ya. Pangkat bilangan berpangkat, kalau dikalikan pangkat X kali pangkat Y, hasilnya kan dijumlah toh pangkatnya. Nah, di sini pangkatnya ada min, jelas karena ini negatif tadi. Yang depan pangkat Y per 100, yang belakang pangkat min Y per 100 juga. Sehingga hasilnya pangkatnya jadi min 2Y per 100 atau saya sederhanakan menjadi E pangkat min Y per 50. Gitu ya. Nah, jadi untuk penyederhanaannya itu tergantung skill kalian dalam kalkulus ya, elaborasinya seperti apa. Yang butuh hafalan ya hanya itu tadi, integral eksponen, turunan dari eksponen gitu ya. Nah, sampai sini saya bisa tuliskan lengkap bahwa Y maksimum mempunyai ya dari 2 pengamatan yang berdistribusi eksponensial dengan lambda 1/100 itu berbunyi seperti ini. Ya, sama daerahnya tetap lebih besar 0. Kenapa lebih besar 0? Kalau
masing-masing Y lebih besar 0, Y maksimumnya kan juga tetap lebih besar 0, tidak pernah ada yang negatif. Jadi caranya sebetulnya sama dengan metode fungsi sebaran yang saya jelaskan kemarin step-stepnya. Tapi di sini saya coba persingkat langsung karena ini spesifik untuk statistik urutan. Tapi jangan lupa tetap harus mendefinisikan daerah sesuai cerita yang pernah saya jelaskan di materi sebelumnya. Ini yang Y max ya. Bagaimana dengan Y minimum? Konsepnya sama, penurunannya menggunakan konsep yang sama, tapi di situ kita berbalik arah. Sekarang lihatnya adalah seolah-olah saya punya garis bilangan Y minimum, Y urutan kedua, sampai Y urutan yang paling tinggi. Kalau tadi posisi angka Y ada di kanannya Y maksimum, sehingga semua pengamatan ya nilainya lebih kecil dari Y kita ini tadi. Sekarang saya balik, saya taruh Y-nya itu tadi di kirinya Y minimum. Kalau tadi saya yang kasus Y max, saya taruh di kanannya Y max. Sekarang yang Y minimum saya taruh di kirinya Y minimum. Sehingga saya bisa bilang, karena Y ini di kirinya Y minimum, saya bisa nyatakan ya seperti ini, bahwa Y terkecil nilainya masih lebih besar dari Y ini, angka Y ini. Artinya apa kalau gitu? Ya, Y urutan yang kedua juga begitu. Ya, Y urutan yang kedua juga pasti lebih besar dari Y kecil ini. Karena sudah jelas Y kecil ini angkanya jauh lebih kecil, bukan jauh, angkanya sudah jelas lebih kecil dari Y minimum. Berarti untuk semua Y yang lain, bahkan sampai Y terbesar pun juga akan berlaku hal seperti itu. Saya boleh nuliskan urutan, tanpa saya tulis urutan pun juga boleh. Ya, jadi di sini yang di kalimat saya selanjutnya ini ya, sudah saya buang notasi urutannya, ya. Saya langsung menggunakan Y1, Y2, Y3 sampai YN tanpa urutan. Oke. Nah, sesuai konsep metode fungsi sebaran, saya perlu dulu menjabarkan atau mencari dulu fungsi kumulatif dari Y minimum dan berusaha menghubungkannya dengan fungsi kumulatif Y yang lain. Ya, Y yang lain dengan urutan ataupun tidak tadi kita sudah mencari hubungannya. Ya, sudah bisa cari hubungannya. Hanya saja, ya, hubungan yang kita punya di sini bukan hubungan langsung. Ini kan tadi sewaktu kita mendefinisikan fungsi kumulatif dari Y minimum, bunyinya tetap definisi fungsi kumulatif kan ya tetap seperti ini. Ya, Y minimum kurang dari Y kecil. Ini selalu di mana-mana definisi dari peluang kumulatif selalu seperti ini. Nah, saya tidak bisa langsung mencari bentuk yang seperti ini karena infonya yang tadi sudah jelas ya, hubungan antara Y minimum dengan Y yang lain itu yang ini. Ya, Y minimum nilainya lebih besar Y kecil. Bagaimana ngakalinya? Ya dibalik aja. Saya butuh yang kurang dari, tapi informasinya adanya yang lebih dari. Boleh saja kita pakai hubungan ini. Ini kan sudah pernah kita pelajari toh teorinya. Berarti ini peluang Y kurang dari A gitu misalkan itu sama dengan 1 minus peluang Y lebih besar A di kasus kontinu ya. Nah, sekarang tinggal Y-nya kita ganti Y minimum, A-nya kita ganti Y kecil. Nah, yang angka yang peluang yang lebih besar ini akan kita jabarkan sesuai cerita ini tadi. Ya. Di ceritanya tadi ada angka Y yang posisinya di kirinya Y minimum. Ya. Y minimum lebih besar dari Y. Berarti Y kecil ini di kirinya Y minimum. Y di kirinya Y minimum berarti Y juga di kirinya semua Y yang lain. Atau dengan bahasa lain, Y yang lain nilainya pasti lebih besar dari Y kecil ini. Itu adalah peluang bersama. Ya. Jadi Y yang lain
juga lebih besar dari Y kecil. Itu adalah peluang bersama. Secara bersama-sama. Ya. Kemudian, ya, ini tadi sudah. Saling bebas juga bisa kita terapkan di sini. Peluang Y1 lebih besar Y dan Y2 lebih besar Y dan seterusnya. YN lebih besar Y bisa saya bawa ke perkalian dari peluang masing-masing. Ya, peluang Y1 lebih besar Y kali peluang Y2 lebih besar Y dan seterusnya sampai peluang YN lebih besar Y. Ini mengikuti sifat kebebasan. Oke, terus sifat identik. Berarti nanti saya, kalaupun saya akan membuat ini menjadi fungsi, menghubungannya dengan fungsi, fungsinya nanti tidak usah dibedakan antara fungsi bagi Y1 maupun Y2 sampai dengan YN. Fungsinya sama semua. Cuman apa, fungsi apa yang tepat untuk ini? Balik lagi ke tadi. Tadi kan kita menggunakan definisi yang ini ya. Ini Y yang lebih besar. Atau ini saya bunyikan sebagai FA sama dengan 1 min peluang Y lebih besar sama dengan A. Nah, sekarang saya ganti. Saya butuhnya bukan FA, tapi saya butuhnya yang ini. Bagaimana hubungannya dengan FA? Ya, kita balik. Ya kan? Jadi seperti ini. Nah, itu yang akan kita pakai di sini. Ya, yang akan kita manfaatkan di sini. Ya, Y-nya saya beri oke. Y1 sampai Y2 sampai YN ini nggak usah saya bedakan ya. Boleh saya tulis Y gitu saja tanpa ada indeks. Di sini masing-masing bunyinya 1 min F. Ini 1 min F, ini juga 1 min F, yang terakhir juga 1 min F. Karena semuanya mempunyai fungsi yang sama, semuanya berbentuk peluang lebih besar yang merupakan bahasa lainnya. Komplement dari kumulatif. Ya, peluang dari komplement itu 1 minus. 1 minus. Ya, dan kalau kita rapikan, ini benda yang sama karena identik tadi dikalikan sebanyak n sehingga menghasilkan 1 min F pangkat n. Jangan lupa di depannya masih ada 1 min. Ya, kamu nggak harus menurunkan sampai terakhir ya. Tapi kalaupun harus, sudah saya turunkan teorinya. Saya biasanya kalau menghadapi kasus, saya hafalkan sampai ini, terus mencari fungsi kepekatan peluangnya, saya turunkan apa adanya tergantung fungsi yang sudah didefinisikan. Jadi saya nggak perlu hafalkan sampai yang langkah ini. Ya, kalau di sini karena untuk kepentingan pembelajaran ya tetap saya tuliskan, nanti coba saya tunjukkan hubungannya. Ya. Di kumulatifnya berbunyi seperti ini, statistik minimum. N ini adalah ukuran sampel, tinggal ganti nanti sampelnya berapa. Kalau sampelnya 10 ya pangkat 10, sampelnya 2 ya pangkat 2, gitu ya. Terus turunan dari fungsi ini akan menjadi fungsi kepekatan peluang. Ya. Ikuti aja, kalian nggak usah hafalkan sampai sini sebetulnya tadi yang seperti saya bilang. Tapi kalaupun harus kamu lakukan, ya turunan dari 1 itu 0, turunan dari ini adalah turunan luar, N ke depan, 1 min F pangkatnya berkurang 1. Terus kali turunan dalam. Ya, turunan dalamnya yang ini. Ya, sebetulnya ini sendiri, ya, kalau diturunkan kan hasilnya min ini negatif 1 turunannya 0. Turunan F besar adalah F kecil negatif. Oke, jadi kalau digabung minus dan minus jadi plus. Ini seolah-olah kita bunyikan statistik minimum itu mempunyai fungsi kepekatan peluang yang juga terdiri dari kumulatif dan fungsi kumulatif dan fungsi kepekatan peluang, tapi perkaliannya bunyinya seperti ini. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan ini langsung F ya. Kalau ini ada 1 minus F. Oke. Ya, saya lanjutkan dengan contoh. Contohnya saya pakai fungsi yang sama seperti tadi, kasus yang sama. Fungsi eksponensial, kemudian pengamatannya hanya 2. Yang tadi sudah dicari Y max, fungsi kepekatan peluangnya bagi Y max.
sekarang saya tunjukkan fungsi kepekatan peluang bagi Y minimum. Ya, konsepnya seperti tadi, butuh fungsi kepekatan peluang dan butuh fungsi kumulatif. Fungsi kumulatifnya sudah saya peroleh dari contoh sampling tadi. Ya, hubungan yang saya pakai pertama adalah bentuk kumulatif dari Y minimum yang katanya 1 min, ya, komplement dari fungsi kumulatif. Ya, 1 minus F fungsi kumulatif pangkat N. Di sini N-nya 2. Jadi langsung 2 saya masukkan. Ya, bunyinya bagaimana? Masukkan saja, substitusikan saja apa yang sudah diketahui di situ. Ya, yang sudah diketahui ini adalah seperti ini. Pangkat 2. Ini pangkat 2 itu yang F besarnya ya. Oh, dalam kurung semua ya, semuanya pangkat 2. Oke. Jadi saya sebelum memangkatkan 2, saya bereskan dulu yang di dalam kurung semua ini. 1 min 1 0, min dan min jadi plus E pangkat min Y per 100 pangkat 2. Oke. Nah, kalau tadi pangkat 2 itu kan seperti 2 ada E pangkat min X kali E pangkat min X, ya, pangkat 2 pangkatnya dijumlah jadi min 2X. Nah, di sini pangkatmu min Y per 100 dikuadratkan berarti 2 kalinya, ya, pangkatnya menjadi 2 kalinya. E pangkat min 2Y per 100 atau bisa disederhanakan menjadi E pangkat min Y per 50. Oke, ini adalah hasil selengkapnya fungsi kumulatif dari statistik minimum. Sekalian sebutkan daerah asal yang juga sebetulnya turunan dari sini. Ya, turunan dari sini. Ya. Langkah berikutnya setelah kita ketahui ini adalah mencari turunan supaya dapat fungsi kepekatan peluang. Turunannya boleh langsung kamu taruh dari sini, kamu cari dari sini, atau kamu menggunakan definisi yang tadi, ya, yang di teorinya tadi. Kalau saya, seperti tadi saya bilang, saya biasanya hafalnya sampai kumulatif. Nanti apapun hasilnya di kumulatif itu yang saya turunkan, ya. Saya coba jelaskan pakai pendekatan yang itu dulu di sini. Jadi langsung turunan dari ini. Langsung saya cari dulu turunannya. Turunan dari 1 0, turunan dari E pangkat itu E pangkat ini sendiri kali pangkatnya apa? Koefisien dari Y di pangkat. Koefisien dari Y di pangkat adalah min 1/50. Sehingga kalau saya lengkapi, saya sederhanakan min dan min ketemu min dan ketemu min jadi plus 1/50 E pangkat min Y per 50. Sudah, ini adalah fungsi kepekatan peluang dari Y minimum. Oke, di sini hasil selengkapnya, tapi kalau kamu amati di situ, sebetulnya di sini yang hasilmu tadi kan ada di sini ya. Nah, cuman di sini saya pakai perantara sesuai definisi yang tadi sewaktu di teori, yang sebetulnya asalnya bisa saya tunjukkan dari sini. Masih dari yang ini. Ya, belum turunan yang ini langsung, tapi turunan dari yang mentahnya tadi. Yang definisi dari fungsi kumulatif adalah 1 minus 1 min FY pangkat 2 yang tadi. Ya. Nah, sekarang coba saya tunjukkan ke kalian bahwa hasilmu yang langsung tadi sebetulnya juga dari sini. Ya. Oke, saya awali dari turunan yang ini. Ya, turunannya 1 kan 0, nggak saya tuliskan. Ya. Terus turunan dari min sampai ke belakang ini, ya, turunan luarnya adalah 2 kali min, jadi min 2. Kemudian yang dalam ini saya tulis lengkap lagi. Pangkat 1. Kali turunan dalam. Nah, turunan dalamnya kan yang ini. Turunan dalam 1 nggak ada Y-nya, turunannya 0. Di sini 1 juga nggak ada Y-nya, turunannya 0. Tinggal turunan dari ini saja. Ya, turunan dari yang ini adalah E pangkat min Y per 100
plus kan ya, ini min dan min jadi plus, tapi pangkatnya ini kan negatif ya, jadi pangkat negatif itu tadi menyebabkan turunannya ini juga negatif, min 1/100 ya. Jadi saya ulangi, ini turunannya 0, turunan luarnya 2 kali min 2, semua ditulis pangkat 1. Yang ini adalah turunan dalam. Turunan dalam dari mana? Ini. Turunannya 1, 0, turunannya 1, 0, turunannya plus E pangkat min Y 100 per 100 adalah E pangkat min Y per 100 kali min 1/100. Kenapa min 1/100? Min 1/100 adalah koefisien dari pangkat Y-nya. Oke, ini kalau saya sederhanakan ya akan jadi seperti ini ya. Bisa saya lengkapi, coba. Saya lengkapi dulu. 2 min 2 tetap, yang di dalam ini 1 dan 1 kan 0 ya, 1 kurangi 1 habis, tinggal min E pangkat min dan min plus E pangkat min Y per 100, yang belakang min 1/100 kali E pangkat min Y per 100 ya, seperti tadi akhirnya. Ini 2 dan 1/100 jadi 1/50, ini dan ini dikalikan jadi pangkat min Y per 50 ya. Hasilnya sudah pasti benar ini. Yang ingin saya tunjukkan ke kalian adalah hubungan yang tadi loh, yang secara teori. Jadi kalau dilihat lagi, ya, ini min dan min kan jadi plus. Ya, bisa saya tuliskan tanda minnya kan nanti akhirnya saling meniadakan. Nah, bentuk ini yang kalau saya tuliskan lagi 2 itu dikalikan dengan 1 min fungsi kumulatifnya Y, ya kan? Ini kan fungsi kumulatifnya Y ini semua. Dikali dengan fungsi kepekatan peluangnya Y. Nah, itu berlaku di sini. Jadi kalau kamu misalkan hafal sampai situ, ya kamu langsung ke sini hasilnya. Nah, ya kan teorinya begini. 2 kali 1 min fungsi kumulatif kali fungsi kepekatan peluang. Silahkan kalau mau menghafalkan sampai situ. Karena toh hasilnya sama dengan kalau kita menurunkan langsung dari bentuk yang paling sederhana. Ya, jadi konsepnya begitu. Kumulatif dapat langsung sederhanakan. Dari yang paling sederhana silahkan diturunkan ketemu fungsi kepekatan peluang. Kalaupun kamu nggak ketemu bentuk yang paling sederhana, kamu masih punya cadangan. Ya, sudah ada teori untuk fungsi kepekatan peluang dari statistik maksimum maupun minimum, itu ada jelas hubungannya sudah antara fungsi kumulatif dengan fungsi kepekatan peluang asal variabelnya. Kalau tadi yang Y maksimum bunyinya G2, contoh saya yang masih 2 variabel ya, itu bunyinya tadi 2 kali FY kali F kecil Y, kan gitu. Nah, kalau yang minimum bukan kali F besar Y, tapi 1 minus F besar Y. Ini cadangan kalau kamu tidak bisa menyederhanakan fungsi kumulatif sampai bentuk yang paling sederhana dan membawanya ke fungsi kepekatan peluang. Ya, langsung dari sini. Jadi 2 cara itu silahkan dipakai mana yang paling bisa kamu terapkan. Untuk kasus kita yang ini, ya, sudah dapat. Mau pakai yang hasil perkalian ataupun hasil perkalian yang ini ataupun yang turunan dari bentuk paling sederhana fungsi kumulatifnya. Hasilnya 1/50 E pangkat min Y per 50. Oke, jadi silahkan dicoba mana yang tepat untuk kasus yang kalian jumpai. Oke, nih untuk latihannya silahkan kerjakan ini. Fungsinya nggak saya sebutkan, cari sendiri. Saya cuma bilang bahwa X1 dan X2 itu berdistribusi seragam pada selang 0,1. Seragam kontinu ya. Nah, mengenai latihan ini nggak harus dikumpulkan hari ini, tapi nanti saya infokan di Google Classroom siaga saja kapan harus dikumpulkan. Ya, siapkan aja kerjakan. Tapi begitu saya sudah minta kumpulkan langsung dikumpulkan. Gitu ya, sudah siap, nggak usah ditunda. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.